Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi punten ada yang bisa bantu saya melihat si acara mungkin ya. 3 orang dulu nih. Yang mana nih? Sebentar, biar fair ya. Karena ini ada seruangan ini banyak gitu ya. Jadi kayaknya kita bagi aja ya. Sebelah kanan saya dulu kali ya. Sebelah kanan dulu ya. Bu, punten ya Bu. Kalau nanya semua kan susah ya. Punten Ibu sebutkan namanya. Dari mana? 1. Sini ada nggak di sini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya ilmu saya dari Namanya Bu? Siti Fatimah. Siti Oh, Titin Fatimah. Bimbingan Ustazah langsung ya. Itu tadi ya. Saya punya teman ya yang bertanya saya masalah anak itu ya aja. Apa? Anak. Ya, masalah anak yang satu hati sama anaknya. Terus saya nggak bisa jawab ya, itu saja yang saya jawab. Beliau itu bertanya ke saya bahwa anak itu susah banget ya, susah banget diatur. Terus beliau itu udah tahu jangan, nak kamu jaga diri, jangan sampai keluyuran malam, terus jaga apa yang tidak jaga kehormatan. Ya, tapi anaknya tetap membantah ya, nggak mau berdoa apa, udah sholat ya, mau kamu harus sholat, kamu harus itu, kamu sudah memberikan amanah itu kepada anaknya. Cuma anaknya tidak mau orang tua kata orang tua, lalu dibantah, lalu marah. Dia tuh begitu malam dia pergi begitu terusnya. Udah terus pacaran juga dalam pacaran ya. Nah, kamu jangan tahu gitu. Jangan sampai pacaran, jangan jadi pelaku, tidak boleh. Tetap aja melanggar ya, saya ya. Nah, itu terjadilah seperti itu ya. Sudah tahu ya bahwa orang tua tidak mau saja bahwa anaknya itu sudah hamil, ya. Nah, terus kita dinikahin. Ini sudah tidak tahu sama ayahnya juga tidak tahu bahwa benar-benar anak itu hamil ya saya. Mas, saya mau nikah sama ini, benar. Tapi anak orangnya dia setuju juga. Dia setuju bahwa anaknya nikah sama pacarnya itu, gitu. Karena itu nggak suka aja ya orang tuanya. Tapi jadilah ya udah kata mungkin kemauan anaknya, lahirlah. Suatu saat kita lah bahwa anaknya sudah melahirkan. Bagaimana orang tuanya, bagaimana cara menyikapinya, katanya harus sabar, harus merelakan. Tapi kan itu benar-benar luar biasa. Bagaimana menyikapinya? Apalagi mereka harus harus merelakan, ikhlas, memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Berikutnya sebelah sana ya mungkin ya. Ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dirinya dari saja. Saya mau bertanya dulu saja. Saya punya itu ada 4. Kalau zaman dulu kan ajaran orang tua saya ya dan mertua saya juga bahwa mengurus suami itu yang saya lakukan dan yang dilakukan orang tua saya adalah mengurus dari kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, minum atau apapun semua kebutuhannya. Dan anak-anak sekarang yang saya lihat mereka kan kebanyakan buka itu jauh saja ya, yang mengatakan bahwa di situ kebanyakan bukan tugas kita mengurus suami. Saya nggak bisa melawan mereka gitu saja. Dan saya bingung menyampaikan kepada mereka harus bersikap apa kepada suaminya. Sementara yang saya lakukan selama ini kepada suami saya adalah
melayani benar-benar 100% melayani suami dan berbanding-terbalik dengan anak-anak sekarang itu saja. Apakah memang harus saya ikuti cara mereka atau saya mengajarkan apa yang saya dapat dari orang tua saya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Satu lagi mungkin ya di bagian belakang. Ya, sudah pegang mic. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya? Di mana? Saya dari umum ya Bu ya. Di mana ya? Maaf. Yang nanya. Di sebelah sana saja. Bu, Ibu boleh berdiri, Bu. Hapunten, Ibu boleh berdiri. Oh, di Biar belakang. kelihatan. Saya Iya, di pikir di belakang. sini. Saya Ibu Hikmah. Ibu Hikmah. Saya dari umum Ibu mau bertanya tentang tadi yang sudah di tips-tips yang sudah diberikan atau disampaikan di kami. Ada beberapa hal untuk menyembuhkan luka batin. Yang pertama saya hanya ingin memberikan atau ingin Ustazah memberikan tips-tips untuk sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya itu yang pokoknya yang penting itu mungkin sholat sunnah apa saja. Dan juga tips-tips biar kita itu lebih fokus. Karena kita kalau sholat itu mungkin tidak hanya wajib saja, sunnahnya kita baru Allah berakhir kita sudah jadi kita biar kita satu fokus itu tipsnya itu bagaimana. Dan mungkin sholat-sholat apa saja yang lebih diutamakan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hikmah. Alhamdulillah sudah dapat 3 pertanyaan dari Bu Titin Fatimah tentang tadi kondisi anak ya. Kemudian Bu Ernawati mengurus suami zaman dengan apa versi anak zaman sekarang. Yang berikutnya Bu Hikmah tips untuk sholat sunnah. Mohon ibu-ibu agar tertib mendengarkan ulasan dari Ustazah atas pertanyaan berikut ya. Tafadhol. Yang pertama Ibu siapa? Bu Titin Fatimah. Ya, baik. Pertanyaannya bagus-bagus Ibu. Ini insya Allah mewakili semua ibu-ibu yang hadir. Yang pertama Ibu Fatimah, bagaimana ketika anak itu susah diatur? Ya, sudah ini kondisinya. Karena sudah MBA, Married by Accident ya. Kalau anak perempuan, mohon maaf Ibu. Yang punya anak perempuan itu menjaga anak perempuan dengan baik itu jaminannya surga. Anak perempuan itu penghalang orang tuanya dari api neraka. Makanya kalau ada yang bertanya seputar anak perempuan yang sudah MBA, yang sudah melakukan hubungan bebas dengan laki-laki yang pernah melakukan hubungan bebas dan akan menikah, itu kadang-kadang saya menjawabnya berbeda. Kalau laki-laki yang pernah ya Bu, dulunya pernah punya dosa besar karena melakukan seks bebas, itu saya akan minta dia disimpan rahasianya dan tes HIV. Kalau sudah tes HIV dan dia negatif, saya izinkan dia ta'aruf dengan wanita lain. Dia pengen hidup normal, dia saya sarankan taubat, tes HIV, kemudian gitu. Tapi kalau anak perempuan yang konsultasi ke saya terkait seks bebasnya dia, saya minta dia untuk terus terang kepada calon suaminya. Kenapa Bu? Karena kalau malam pertama perempuan yang pernah melakukan hubungan seks bebas itu rasanya akan berbeda. Beda dengan laki-laki ya Bu, mau dia berkali-kali melakukan hubungan seks, dia nggak ada perbedaan, tapi perempuan akan berbeda. Kalau dia calon suaminya baik-baik, ya Bu, dia akan menyimpan rahasia itu dan akan memilih dengan wanita lain. Tetapi qadarullah terkadang ada pria yang memang mau menikahi perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual bebas dan dia menerima apa adanya. Lantas bagaimana dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk
Berapa kali? 100. Karena sekarang kita nggak melakukan, negara kita kan nggak menerapkan hukum Islam. Jadi kan kita nggak mungkin bisa nyambung. Kita minta dia taubat. Dia taubat, taubatan nasuha. Caranya bagaimana? Sholat 2 rakaat, kemudian dia mengakui dosa-dosanya. Yang pertama mengakui dosa-dosanya, yang kedua menyesali perbuatannya, dan yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan lagi. Jika ibu ini sudah menjaga anak gadisnya sedemikian rupa, sudah duit itu singkatan Bu. Doa, usaha, ikhlas. Ikhlas waktu merawat, waktu mendidik, T-nya tawakal dengan Allah. Artinya apa? Dia sebagai orang tua sudah berdoa yang baik, usahanya sudah maksimal. Ternyata anak ini menjadi ujian dia ikhlas, maka tawakal kepada Allah, insya Allah dia nggak berdosa orang tuanya. Yang menjadi masalah ketika orang tuanya, maaf ya Bu, doanya sudah tetapi nggak ada usaha. Anaknya pulang malam biasa saja. Karena orang tua sekarang banyak yang takut sama anaknya. Jadi kalau misalnya ayam maghrib nggak pulang, dicari tuh ayamnya Bu. Perawan maghrib belum pulang nggak dicari Bu. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang permisif. Kalau anaknya punya pacar, orang tuanya merasa apa? Alhamdulillah, akhirnya ada yang mau macarin kamu nak. Nah, apalagi kalau Bu, saya mungkin pulang malam minggu nih pacaran. Gak apa-apa nak, yang penting bau martabak ya. Murah sekali harga anaknya. Anak laki ataupun anak perempuan tetap di rumah, Ibu, tetap di rumah, jomblo, jangan bersedih hati, keren. Kalau dia jomblo, insya Allah dapat pasangan yang orang baik-baik. Tapi kalau diumbar, dibiarkan, khawatir bertemunya dengan sosok yang tidak baik. Kalau dari awal orang tuanya permisif itu ngizinin aja gitu. Oke, Bu, aku pulang nih. Oke, semuanya oke, Bu. Bajunya terbuka, oke. Kan banyak Bu, ibunya pakai jilbab, tetapi anak-anaknya auratnya terbuka. Nanti kalau terjadi apa-apa jangan salahkan anaknya, ibunya juga nggak ketat mendidik anak-anak untuk menutup aurat. Maka ketika orang tua mohon maaf jika punya andil dalam kesalahan anak, orang tuanya ikut taubat. Orang tuanya ikut taubat. Selama dia masih muslim atau muslimah, tetap dianggap anaknya. Berbeda kalau anak ini, nauzubillah ya, anak ini nikah dengan non-muslim. Dan anak ini murtad, maka terputus tuh anak tersebut dengan ibunya, dengan orang tuanya, tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi wali hakim. Tetapi kalau dia masih muslim dan anak ini sudah taubat, rangkul lagi, peluk lagi, berharap apa? Berharap dia bisa memahami kesalahannya. Taubatlah orang tuanya jika ternyata jangan-jangan dia punya andil dalam dosa anak-anaknya. Jadi Ibu, kita punya anak di akhir zaman begini Bu, itu tantangannya besar, tetapi insya Allah pahalanya juga besar. Jangan sampai anak perempuan kita dibiarkan ya Bu, dibiarkan membuka aurat, dibiarkan pulang malam. Kita tanya, Bu, doa, sebut namanya semua anak-anak kita dalam doa. Kita bilang sama Allah, ya Allah lindungilah anak-anak hamba karena mata hamba tidak bisa mengawasinya 24 jam. Tapi Engkau maha mengawasi ya Allah, jaga anak-anak hamba. Kalau udah doa, kitanya juga sering ngobrol, sering apa ya Bu, sering komunikasi dengan cara yang intens, dengan cara yang baik, anak-anak akan menjadikan kita orang tua yang baik insya Allah. Tetapi diingat ya Bu, di dalam Al-Quran sudah dibocorkan sama Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 disebutkan di situ Bu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu. Maka hati-hati kata Allah. Apa yang dimaksud dengan musuh?
anak atau pasangan bisa menjauhkan kita dari Allah. Anak dan pasangan itu berbeda pendapat. Yang di otak kita, yang di pikiran kita akan berbeda dengan yang di pikiran mereka. Yang kita mau berbeda dengan yang mereka mau. Maka kata Allah, Pak, hati-hati. Tetapi kalau kamu memaafkannya, menyantuninya, mengampuninya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau dia udah taubat, rangkul lagi. Maafkan, semoga bisa memperbaiki diri. Begitu, wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana dengan pesan orang tua harus melayani, gitu ya, mengurus suami, melayani suami 100% gitu ya. Jadi gini Mbak Eka, kalau orang tua dulu itu orang kolonial, yang sekarang anak milenial, apalagi Gen Z. Orang dulu respect sama suaminya luar biasa. Untuk melayani, betul harus melayani suami. Ibu berangkat ke sini, Ibu salim sama suami enggak? Cium tangan sama suami. Ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Gini, kalimat melayani suami, menservis suami, suami ya Bu. Tetapi kalau masak, mencuci, bukan kewajiban istri. Perempuan itu cuman melayani. Bahasa melayani itu Bu, nyenengin, suami nyenengin. Kalau masalah memasak dengan mencuci, bukan kewajiban istri. Mohon maaf ya Bu, kalau dulu kan melayani itu kan semuanya ya Bu. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebetulnya memahami melayani itu betul semua kebutuhan suami. Suami mau ibadah sama kita kapanpun, 24 jam siap tempur Bu sebetulnya. Orang Arab begitu Bu. Orang Arab itu dia di rumah kerjaannya dandan bersolek biar suami melihat itu nyenengin. Kenapa? Karena dia memang melayani suami saja. Jadi jam istirahat suami pulang, oh dia langsung Baba, ya Allah, ibadah Bu. Kalau kita kan orang Indonesia, nyuci juga, masak juga, kerja juga. Suami pulang, lah kok papa pulang? Langsung pakai balsem kanan kiri. Ya Bu, harusnya kan kita cantik di depan suami. Mau dandan gak sempet-sempet. Makanya kenapa ada perempuan-perempuan yang berpenampilan menarik? Karena pakai skincare dan suami care. Kalau suami care Bu, dia gak akan nyuruh kita macam-macam Bu, enggak. Karena memang Imam Syafi'i berpendapat memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi amal soleh gitu. Kalau orang tua dulu kan Bu, masak juga, nyuci juga, ngurusin gitu kan Bu. Sehingga untuk melayani suami dia males. Males ya Bu ya. Jadi sehingga maaf ya Bu, ini terkait dengan melayani nih Bu. Kalimat melayani ini yang menjadi ambigu gitu. Kalau di luar negeri Bu, yang paham nih Bu, pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, istrinya belum mandi, istrinya belum dandan, mama belum mandi, ini belum masak, belum nyuci piring, dan mandi dandan. Biar abi yang cuci. Oh, langsung nyuci piring, langsung masak. Tahu Bu. Enak ya, enak banget. Nah, anak sekarang karena paham. Ibu maaf, saya singgung sedikit. Apa sih arti wajib? Wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Bayangkan kalau masak itu wajib, ibu belum masak, dosa. Nggak nyuci, dosa. Gitu kan Bu? Ya Allah, dosa kita banyak banget. Udah dosa ngerumpi, dosa belum masak, belum nyuci gitu. Jadi makanya anak-anak sekarang udah tahu ilmunya. Karena memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, semua bisa dikomunikasikan. Misalnya, Bu, ayah pengen makan rendang, aduh ibu lagi capek banget ya. Terus beli boleh kan? Boleh, yang penting ayah makan rendang. Ibu gampang anak sekarang.
dateng rendang. Bu, baju ayah udah disetrika belum? Yang baju mana? Yang baju ini udah di laundry semua. Boleh kan, Bu? Nah, gitu. Jadi yang nggak punya duit minta suami yang bayarin. Iya, ayah, orang-orang itu pada ngelondri, makanya pada cakep-cakep. Saya pengen ngelondri, ayah nggak ada duit, ayah bantu ngejemurnya ya, gitu. Saya nyuci, ayah nyetrika ya, gitu. Dibagi kerjaan. Betul. Jadi pas malam-malam didehemin, alhamdulillah, gitu. Ini mau puasa sunnah izin suami kan, Bu? Mau sholat sunnah izin suami, Bu. Jangan sampai kita mengejar pahala sunnah tetapi mengabaikan pahala wajib. Kalau ibu mau sholat tahajud, baru bangun, dihemin sama suami, udah Bu dia. Dia mau ibadah sama tubuh kita. Enggak usah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah mau tahajud pakai dihemin segala, cepetan. Enggak gitu. Misalnya mau puasa sunnah, ayah, besok ibu mau puasa sunnah hari Senin boleh nggak? Ayah nggak ngantor, nggak usah puasa. Ya sudah, alhamdulillah. Taat sama suami hukumnya wajib. Puasa sunnah hari Senin hukumnya sunnah. Ngapain mengejar yang sunnah sementara pahala wajib di depan mata? Itu rahasianya mengapa, mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Saya kalau ke rumah teman, saya punya teman-teman di Pakistan itu kan kebanyakan orang Arab Bu. Kalau kita main ke rumah dia, ibu tahu bagaimana penampilan mereka kalau pakai baju pink, bandoknya pink, anting pink, gelang pink, kalung pink. Nanti lain hari kita datang lagi, masya Allah, wow, pakai kayak artis mau perform, mau tampil. Sabuknya warnanya hijau, nanti antingnya hijau, kalungnya hijau. Kita pada melongo, cantik banget dia. Kita nanya, mau kemana? Kok cantik banget? Apa kata mereka? Lo kan memang di depan suami harus begini. Memang kamu seperti apa? Daster. Jawabannya apa, Bo? Daster. Seperti apakah kita? Ibu jujur, hari ini sama di rumah cakepan mana? Ini kan? Nah itu yang menjadi masalah. Kita kan kalau ke pengajian cantik seperti ratu ya, Bo. Di rumah seperti pembantu. Malam hari seperti hantu. Masker, rambut diriam. Ibu tolong bungkus gado-gado tuh, Bu. Jangan ditempelin di sini, Bu. Boleh, pakai kunciran boleh. Tapi kuncirannya jangan karet bekas bungkusan nasi uduk, gado-gado. Yang warna-warni ada kan, Bu? Nah. Iya, kebanyakan ibu-ibu gitu. Ada yang nyisir, sisirnya nggak turun-turun. Jangan ya, Bu, jangan. Pakai daster boleh, tapi yang dasternya cerah. Jangan yang warnanya nggak jelas, lubang anginnya di mana-mana. Kasihan suami ya, Bu. Suami keluar bilang apa? Bunga perempuan, Masya Allah, Masya Allah. Pulang ke rumah, astagfirullah. Jangan juga begitu. Nanti perhatikan daster-daster di rumah. Yang warnanya udah nggak jelas, sisihkan. Yang kancingnya copot, betulin. Jangan pakai peniti, gede banget penitinya. Ya Allah. Suami nyium ketusuk peniti. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, Bu. Demikian ya, biar bisa dipahami kalimat melayani itu luas. Jangan sampai nanti kita terlalu berlebihan ya dalam menghakimi anak mantu kita. Ini mereka nggak pada solehah, sebetulnya mereka sudah melayani untuk urusan yang satu itu. Berpenampilan menarik, dia dandan. Dia bersolek depan suami, itu udah melayani sebetulnya. Ketika suami pulang, dia sambut, udah melayani. Walaupun untuk urusan mencuci dan memasak, dia tidak gitu. Karena memang bukan kewajiban. Gitu ya, baik. Terakhir, pertanyaan ketiga.
Bagaimana tipsnya untuk bisa sholat khusyuk? Sholat Kalau sunnah. sholat sunnah yang mana dulu tergantung. Kalau kita punya hajat, pengen banget anak kita soleh-solehah, itu sholat hajat. Sesuatu yang kita pengen umroh bareng, pengen anak nikah, pengen lah ya, hajat, maka sholat hajat 2 rakaat. Contohnya lagi ternyata yang mau sama anak kita ngantri panjang. Ya Allah, ternyata banyak banget yang mau, berarti sholat istikharah. Tergantung ya Bu, pengen rezeki berkah, badan sehat, sholat duha gitu. Pengen dapat pahala dunia beserta isinya, sholat qobliyah subuh. Tergantung target kita maunya apa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, kalau misalnya kita sholat, setan itu sudah menghampiri kita tuh Bu. Dari kita ke kamar mandi, itu sudah diganggu sama setan Bu. Kita di kamar mandi ada kaca nih Bu, ngaca lama, padahal muka kita nggak ketukar sama temen. Ngaca lama. Belum lagi nanti pas wudhu, ini tadi tangan kanan udah apa belum ya? Ulang lagi. Buat setan, wudhu lama dan di kamar mandi lama udah poin buat dia. Terkadang pipis, kayak keluar lagi, cebok lagi, istinja lagi. Apalagi kalau umur udah 40 tahun ke atas. Kayaknya pipisnya belum tuntas, diistinjain lagi, cebok lagi gitu kan Bu. Nah, selesai wudhu, perut kita diobrak-abrik sama setan. Kayaknya tadi nggak pengen keluar angin, kenapa sekarang jadi pengen keluar angin ya gitu. Mulailah kita sholat Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan semua yang boleh. Bu, ngobrol boleh nggak? Boleh, tapi kalau lagi sholat nggak boleh. Minum boleh nggak Bu? Minum boleh, tapi kalau udah sholat nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kenapa? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua yang boleh ya Bu. Makan boleh, pas udah takbir nggak boleh makan. Ngomong boleh, kalau udah takbir nggak boleh ngomong. Nah untuk fokus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur-syukur ibu baca Qul huwallah dengan al-falaq tadi 3 kali. Jadi sambil nyiapin mukena sambil baca tuh Bu, gitu. Kalau nggak sempet bagaimana? A'udzu dengan sholawat. Nah ini nih saya bagus nih, lihat sajadah ini bagus. Di depannya nggak ada motif. Ibu kan sajadah di rumah kita ada gambar Ka'bahnya kan Bu. Ibu mantengin tempat sujud saja. Karena kalau nengok ke belakang, ke kanan, oh pintunya sebelah sini. Sebelah sini ada pintunya lagi enggak ya? Gitu Bu. Dibuat sama setan begitu. Gantilah jangan gambar Ka'bah, gambar bunga. Mantengin Bu bunganya, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kanan, oh daunnya ada 2. Sebelah kiri berapa ya daunnya gitu. Jadi harus benar-benar mantong tempat sujud kita. Itu caranya biar khusyuk. Meleng lagi nih Bu, maju lagi ke tempat itu. Begitu seterusnya. Ternyata begitu nggak khusyuk Bu. Ucapkan Allahu Akbar setiap ganti gerakan. Ibu misalnya ruku Allahu Akbar gitu kan Bu. Sami Allah liman hamidah. Disuarakan. Sujud Allahu Akbar. Bangun Allahu Akbar. Disuarakan. Kita kan kalau sholat meneng, diem aja. Itu kan Bu, nggak ada suara sehingga setan nggak kabur Bu. Nggak apa-apa, sah. Yang penting diucapkan. Ibu baca misalnya bismillah. Alhamdulillah. Yang penting hati kita dan kuping kita dengar. Kuping kita ya Bu, bukan kuping tetangga. Ada kan Bu kalau kita sholat berjamaah, yang di sebelah kita ramai banget kan Bu. Kitanya kan terganggu Bu. Yang boleh dengar kuping kita saja. Kuping tetangga jangan. Ada yang ramai banget kamu. Wah, gitu ya. Kita nggak khusyuk banget dekat sama dia. Jadi ada gerakan, ada suara, tapi sekedar telinga kita saja yang dengar. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu. Nih, cakep nih sebetulnya sajadah. Tapi kalau kita nggak khusyuk, mikirnya apa Bu? Cakep juga buat seragam gitu Bu.
terus aja kan Bu, setan itu akan nyari cara bagaimana biar kita nggak khusyuk ya. Jadi kita harus cari lagi caranya. Bagaimana biar khusyuk? Ini pengalaman saja, sharing. Ada seorang penulis bagus, dia ngasih tipsnya itu diantaranya. Fokus dengan tempat sujud, kemudian suarakan saat kita baca, sama setiap ganti gerakan, baca Allahu Akbar. Dan jangan lupa Ibu, urusan dunia dihentikan dulu. Karena sholat itu ibadah yang nggak bisa disambi. Puasa sambil masak bisa Bu. Puasa sambil nonton TV bisa. Sholat sambil masak, ya Allah Ibu. Bismillah, naruh ikan di situ. Ditinggal sholat, hidung kita langsung, nah ini mulai angus deh kan gitu. Jangan masak sambil sholat. Jangan nonton TV sambil sholat. Banyak yang iklan, dia wudhu. Terus duduk lagi, karena sinetronnya udah mulai. Nanti iklan, dia sholat. Pas sinetron memulai, dia langsung, wah gerakannya cepet banget. Nggak bisa disambit. Jadi mungkin tipsnya yang paling gampang demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi waktunya? Satu termin lagi boleh? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjawab, tapi nggak puas ya. Berarti kan kita tetap menuntut ilmu gitu ya Ustazah ya. Betul. Ya baik, saya buka termin kedua. Sebelah sana mungkin ya. Sono. Sebelah sana satu aja mungkin ya. Oh sini. Oh ini depan satu, udah 3 ya. Mohon ikhlas ya Bu yang belum dapat giliran. Ya silahkan bisa berdiri, sebutkan nama, kemudian langsung to the point aja boleh ya. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Punten Bu. Ibu Amelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amelia. Kemudian di sebelah kanan mungkin ya. Boleh berdiri Bu, sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Kemudian di depan mungkin ya, sebelah sini ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Di mana? Oh ya. Bu siapa tadi? Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin saja. Jadi yang pertama tadi dari Bu Amelia. 2 kali pernikahan. Oke. Ibu. Baik. Pertanyaan pertama terkait posisi kita yang menjadi ibu sambung ya. Ibu sambung dengan ibu kandung akan berbeda. Apalagi jika pernikahan itu karena perceraian. Akan berbeda dengan karena kematian. Jika ada seorang anak yang begitu cinta sama ibu kandungnya, sehingga dia belum bisa menerima ibu sambung atau ibu tirinya karena dia begitu dekat dengan ibunya.
seperti sebuah gelas sudah ada isinya. Kita mau ngisi lagi susah, dia sudah ada isinya, sudah punya warna sendiri. Katakanlah warnanya merah, mau kita ganti dengan warna biru itu susah karena sudah ada warnanya. Berbeda jika warnanya masih putih, dikasih warna apa saja, itu akan mudah. Terus bagaimana? Butuh waktu. Butuh waktu agar anak sambung atau anak tiri bisa menerima kita. Apa yang pertama? Doa. Doa dan sebutkan nama anak tiri tersebut. Ya mau bersih nggak jadi ya? Izin saya buka ya. Boleh. Kalau misalnya sudah doakan, sudah bayangkan wajahnya, minta tolong sama suami kita. Mas, tolong bantu ya, biar anakmu dekat dengan saya. Kenapa? Karena anak ini masih percaya dengan ayahnya yang kandung. Caranya bagaimana? Puji ibu tirinya. Ajak makan bareng antara ibu tiri dengan anak tiri. Contoh, mohon maaf. Ada sahabat saya, dia jadi istri kedua. Nah, suaminya pinter ketika ingin mengenalkan istri kedua kepada anak-anaknya agar bisa diterima. Istri keduanya itu dipanggil sebagai guru les. Kamu mau ngeles nggak matematika, bahasa Inggris dan seterusnya? Dipanggillah istri keduanya. Ini istri kedua cerita ke saya ya Bu. Pinter banget katanya. Terus akhirnya ngajarin kan tuh Bu, ngajarin anaknya sampai deket, baik gitu. Sampai suatu hari jalan-jalan bareng, bu gurunya diajak ya, iya karena mereka udah dekat dengan bu guru lesnya. Padahal itu adalah ibu sambung, ibu tiri. Tetapi karena sudah dikondisikan sama ayahnya bahwa ibu ini baik gitu ya Bu, itu anak itu bisa merasakan gitu. Karena memang ibu sambungnya betul-betul ingin menjadi ibu yang mengisi hidupnya. Tetapi kalau anak ini masih bertemu dengan ibu kandungnya dan di brainwash, dicuci otaknya untuk membenci ibu tiri, main kuat-kuatan di situ. Kuat-kuatan doa, kuat-kuatan perhatian, dan dikasih pilihan. Kamu mau ikut mama sebagai ibu sambung atau mau ikut ibu kandungmu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan tinggal sama kita itu toksik Bu jadinya. Itu bermasalah. Maka butuh bantuan suami untuk mengkondisikan hal seperti ini. Terus bagaimana kalau biar cucunya nggak dicuci lagi benci sama kita? Datanglah ke tempat atau ke rumahnya dia. Perhatikan, gendong cucunya. Tunjukkan bahwa kita punya ketulusan untuk mencintai anak sambung. Qadarullah banyak teman-teman saya yang qadarullah ya Bu, dia jadi istri kedua, menjadi ibu sambung dari anak-anaknya dan alhamdulillah mereka harmonis, romantis. Kenapa Bu? Peran suami luar biasa. Jadi suaminya yang menjadi lem Bu, perekat antara ibu tiri dengan anak tiri. Sampai akhirnya ketika ibu tirinya bilang, kamu mau ikut siapa? Ikut bunda. Bunda itu ibu tirinya. Dia tidak memilih ibu kandungnya, gitu ya Bu. Jadi itu ada usaha dari suami menyatukan hati kita dengan anak-anaknya. Demikian wallahu a'lam. Terus bagaimana? Apakah Al-Quran itu mengobati luka batin? Kenapa kok banyak tuh yang luka batinnya nggak sembuh? Gini, kalau gini Bu, di dekat rumah kita ada dokter. Ada dokter. Kita sebetulnya sakit perut, tapi kita nggak datang ke dokter. Kira-kira penyakit kita sembuh nggak Bu? Padahal dokternya deket loh Bu, tetangga kita. Dia dokter. Tetapi kita nggak mau datang ke dokter karena merasa deket ini. Karena merasa deket ini gitu Bu, akhirnya kita nggak ke dokter. Kira-kira penyakit kita sembuh nggak? Enggak. Kita tahu Al-Quran mengobati luka batin. Tetapi kita tidak berusaha mengobati luka itu dengan membuka Al-Quran. Tidak mencari bagaimana agar Al-Quran itu punya magnet buat kita.
Al-Quran itu Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syifa, itu syifaul qulub. Baca Yasin tuh obat hati. Baca nanti ada surat An-Najm tuh Bu. Di situ ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adhaqa wa abka, kalau nggak salah gitu. Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Saat kita menangis atas izin Allah, saat kita tertawa atas izin Allah. Nanti tolong dicek ya Bu, saya takut ayatnya salah. Jadi takutnya ada haqqa wa abka apa abka dulu gitulah. Ada yang hafal? Ada haqqa wa abka ya. Jadi adhaq, kita ketawa dulu, wa abka dan kita menangis, jazakillah Ustazah. Jadi ketika kita melihat bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, Ibu nanti cek surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid ayat 42-an gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Nah, fi kitab, kitab ini Bu, artinya Lauhul Mahfuz. Semua musibah yang terjadi kepada di dunia ini dan kepada dirimu, semuanya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Jadi ujian kita apa, tanggal berapa, di mana, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nikah dengan siapa, anaknya berapa, ujiannya apa, ada di Lauhul Mahfuz. Maka kata Allah, ketika Allah menyebutkan ayat ini, ma'asaba min musibatin fil ardi, Bu. Musibah yang terjadi di bumi dan yang terjadi kepada dirimu sudah tercantum. Hikmahnya apa, Bu? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kamu tidak putus asa dengan yang luput darimu. Kita pengen dapat itu, tapi nggak dapat. Kita pengen anak begini, tapi nggak dapat. Pengen suami begini, nggak dapat. Luput kan? Oh, jangan putus asa, kata Allah. Semua sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Dia seharusnya menerapi diri bahwa takdir Allah sudah ditentukan. Ranahnya manusia cuma duit. Apa duit? Doa yang indah, usaha yang maksimal, ikhlas menjalankan semuanya dan tawakal dengan hasilnya. Itu ranah kita. Yang membuat kita kecewa, sakit hati, stres, depresi, ranah Allah kita tangani, nggak mampu kita. Dunia ini terlalu besar untuk dipikirkan. Biarkan Allah yang mengatur semuanya, bukan kita. Tugas kita, ranah kita hanya duit saja. Yang bikin kita kecewa karena kita menganggap bahwa ya Allah harusnya tuh aku begini ya Allah gitu. Jadi akhirnya ada yang depresi kan Bu, ada yang stres. Kenapa di Jepang banyak orang bunuh diri? Karena mereka nggak punya Allah. Kalau kita kan punya Allah. Ibu perhatikan surat Ad-Duha di ayat ketiga. Itu ayatnya indah banget Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ibu dalam nih arti itu. Tidak meninggalkan. Apa artinya? Mawada'ak. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan Tuhanmu tidak akan pernah membencimu. Sebesar apapun dosa kita sama Allah, Allah ampuni. Seluas apa dosa kita, kapanpun dimanapun Allah tunggu taubat kita. Sesedih apapun kita ketika kita lari kepada Allah, Allah akan merangkul kita. Pertanyaannya, mereka yang tidak pernah datang kepada Allah terus minta diobati. Bagaimana mungkin Allah mengobati kalau dia nggak datang kepada Allah? Ada seorang jamaah Bu, ini biar bisa mengambil pelajaran. Saya biasanya kalau pengajian tuh jam istirahat mau ke kantor ya Bu, karena ngajar di perkantoran. Suatu hari ketika waktunya mepet, tiba-tiba ada jamaah Bu Fatihah, tolong 5 menit aja. Ini ada jamaah mau murtad Bu, mau murtad Bu. Saya khawatir ya Bu, akhirnya oke, saya ketemu sama dia. Karena dia lagi marah dengan Allah, bukan wajahnya
orang kalau marah gimana ya, wajahnya ngeri lah gitu. Terus ketika saya tanya kenapa, saya mau tanya sama Bu Fatia. Saya punya sepupu murtad, hidupnya bahagia-bahagia saja. Saya jungkir balik sholat, tapi saya hidupnya nggak bahagia. Allah di mana? Terus dia bilang bisnis saya hancur, suami saya selingkuh, anak saya sakit. Allah di mana? Saya diam dulu ya, Bu, karena dia lagi marah, kok. Akhirnya saya balik tanya, Ibu sering datang ke pengajian begini, ini baru pertama. Ibu pernah datang ke masjid? Enggak pernah. Ibu pernah sholat 5 waktu istiqomah? Jarang-jarang. Sholat jarang, terus ibu pernah puasa? Pernah sedekah? Enggak. Saya bilang, Ibu jangan pernah berpikir Allah tinggalin ibu. Allah nyari ibu di masjid, ibu enggak ada. Allah nyari ibu di pengajian, ibu enggak ada. Di tempat orang sedekah, ibu enggak ada. Bukan Allah yang ninggalin ibu. Ibu yang mulai menjauh dari Allah. Bagaimana ketika kita jauh dari Allah, terus kita salahkan Allah? Kitanya tidak mau merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan Allah kalau luka ini masih nempel. Kitanya yang tidak mau datang meminta kepada Allah agar luka ini diobati. Coba baca Quran. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, ada solusi yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran itu. Saya pernah sedih banget, Bu, anak saya sakit, punya anak perempuan satu-satunya. Umur 6 bulan, Bu, masuk rumah sakit dehidrasi berat. Sehingga di hidung selang, di mulut selang, tangannya penuh dengan selang kanan kiri. Kakinya penuh dengan selang kanan kiri, sampai saya berpikir, ya Allah, apa hikmahnya? Sampai akhirnya, oh mungkin saya terlalu cinta sama anak saya, melebihi penciptanya gitu. Allah itu cemburu kalau kita mencintai Allah melebihi Allah. Jadi kita mencintai makhluknya melebihi Allah, Allah cemburu, Ibu. Sehingga kita perlu dijewer. Di situ saya buka Quran. Qadarullah, Bu, ayatnya langsung, Bu. Apabila engkau sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Oh, langsung Allah yang punya kuasa menyembuhkan anak saya. Walaupun manusia bilang ibu terlambat, sudah menyerang kemana-mana, kata. Tapi saya yakin, saya langsung taubat di situ. Ya Allah, ampuni hamba yang mencintai makhlukmu melebihi engkau, ya Allah. Langsung saya taubat, saya sholat tasbih, saya yakin Allah akan mengembalikan kepada saya. Saya bilang, ya Allah, berikan hamba kesempatan mendidik anak hamba, ya Allah. Walaupun itu milikmu, tapi beri hamba kesempatan untuk mendidik mereka, mendidik anak saya, membesarkan. Ibu dengan izin Allah, setelah di ICU 12 hari, secara logika, wallahu alam ya Bu, karena udah pakai mesin nafasnya. Bayangkan bayi umur 6 bulan. Entah bagaimana Bu, Allah punya kekuasaan. Saya tiba-tiba melihat anak saya tuh kelaparan, kehausan. Kan Bu 12 hari dia nggak nyusu. Saya bilang, Sus, tolong dong. Sekali aja saya pengen nyusuin anak saya. Tapi Ibu jangan bilang dokter ya, gitu. Iya, saya susui anak saya, Bu. Tiba-tiba kan Bu, anak haus kan Bu, kan jantungnya gitu Bu degupnya. Bu, sudah dia bilang, sudah Bu, nanti jantungnya takutnya nggak kuat. Saya lepas Bu, saya nangis, ya Allah saya kangen meluk anak saya. Besoknya saya dipanggil sama dokter. Ibu, kemarin Ibu nyusuin anak Ibu ya? Iya Dok, saya kangen sama anak saya. 12 hari dia masuk ICU. Apa kata dokter? Gara-gara Ibu susui, anak Ibu membaik kondisinya. Ya Allah, saya nangis Bu. Saya bilang serius Dok, iya sekarang Ibu silahkan susui anak Ibu lagi. Walaupun di ICU, anak saya susui dan Masya Allah besoknya keluar dari ICU itu. Itu kan cara Allah. Yang penting kita mengakui bahwa kita pernah lengah di hadapan Allah. Kita pernah salah di hadapan Allah kan Bu. Kita taubat, kita berserah kepada Allah, luka ini akan hilang Ibu. Pertanyaannya kok nggak sembuh-sembuh? Karena kita nggak pengen nyoba untuk menyembuhkan luka kita dan kita pertahankan luka itu. Sehingga dia akan nempel terus sama kita. Coba kalau kita bilang, ya Allah, cabut luka ini dalam hati saya, ya Allah. Jadikan hamba yang selalu berserah kepadamu, ya Allah, redho dengan semua takdirmu. Lagi belajar kan Bu ke arah sana. Mudah-mudahan luka-luka batin itu akan hilang. Walaupun butuh waktu, perlu proses.
Dan insya Allah kalau kita mau, akan Allah hapuskan semua luka itu. Tapi kalau kita tidak mau, kita akan menyimpan luka itu seumur hidup kita, sehingga cinta nggak akan tumbuh. Kalau luka dibiarkan di dalam hati, nggak akan pernah ada cinta yang masuk ke dalam hati kita. Yang ada hanya kebencian dan kesakitan. Jadi belajar untuk membuka hati, buangkan luka, tumbuhkan cinta. Demikian. Bagaimana dengan fisik? Fisik itu kepada ahlinya. Jadi kalau luka fisik, ada yang berpengaruh dengan luka batin sebetulnya. Kenapa ada orang punya darah tinggi? Karena pemarah. Kenapa ada orang kolesterol tinggi? Karena banyak pikiran. Kenapa ada orang gitu, Bu? Ternyata penyakit-penyakit yang kita derita itu sebagian itu dari pikiran dan penyakit hati. Coba lepaskan semua. Ini qadarullah, Bu. Saya punya abang. Abang saya makannya cuek, apa aja dia makan. Tapi Bu, ketika ke rumah sakit, itu nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada gula, dan seterusnya. Adik saya, dia manajer sebuah perusahaan asing, perusahaan Jepang. Dia kena gula. Kenapa? Karena pikirannya lebih susah kan, Bu, ketimbang yang tadi abang saya relax saja. Dan ternyata dia lebih sehat. Tetapi yang di sekitar dia pada sakit semua. Karena Pak, dia ketika diuji sama Allah, ya sudah. Istrinya stroke, saya tanya, Kak gimana? Ya mungkin memang sudah waktunya ya diuji lewat istri yang punya penyakit. Dia jalani saja, Bu. Ya otomatis saya lebih capek sedikit karena saya harus nyuci piring, rapi-rapi rumah, tapi alhamdulillah kan masih bisa dihandle. Coba Ibu kalau dia punya istri sakit, stroke, dia pusing, itu akan menambah penyakitnya dia kan gitu. Jadi ternyata ini versi dokter juga mengatakan bahwa 75% penyakit fisik itu dari pikiran, dari hati. Jadi yang sekarang kita mau ngobatin nih, Bu, pikiran sama hati kita. Itu yang pertama. Dan 25%-nya itu carrier, genetik. Ada genetik ya, Bu. Misalnya orang tua kita punya gula, mungkin silang anak laki-laki kita kena gula gitu misalnya. Jadi memang ada carrier. Carrier itu bawaan. Terus sama pola hidup kita, Bu. Jangan memikirkan gaya hidup. Allah sudah mencukupi biaya hidup kita. Tetapi Allah tidak mencukupi gaya hidup kita. Jadi yang Allah berikan syukuri, kemudian kita berusaha menjalankan yang Allah perintahkan saja. Yang ada kita terima dan kita syukuri. Pertanyaan lagi, sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah hari ini? Kalau belum mengucapkan alhamdulillah, sibukkan mata kita untuk melihat nikmat Allah yang luar biasa. Bangun tidur misalnya ya Bu, kita buka hordeng. Masya Allah, alhamdulillah tumbuhan kita hijau. Alhamdulillah matahari bersinar gratis. Oksigen bisa kita hirup gratis. Coba bayangkan kalau kita di rumah sakit Ibu, oksigen mahal. Yang bisa menikmati dan mahalnya kesehatan hanya orang-orang yang sakit saja. Sehingga kalau pengen sehat, qanaah, terima, cukup, merasa cukup dengan yang Allah berikan. Kemudian apa Bu? Bersyukur. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka hati akan bahagia insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah jam 11. Saya rasa cukup sekian ya Bu. Karena saya juga ada agenda lagi, ibu-ibu juga punya agenda lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah saja, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, nanti di sini pimpin doa sebentar. Oh iya. Iya. Iya, ibu-ibu, alhamdulillah ya tadi sudah sama-sama kita simak kajian hari ini. Belajar tahsin tentang kesempurnaan harokat. Belajar juga tak membaca Al-Quran dengan cepat-cepat. Semoga setiap ilmu yang diberikan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Setelah ini kita akan doa bersama, akan dipimpin oleh Ustazah. Kemudian setelah itu doa nanti akan ditutup kafaratul majelisnya oleh MC ya Bu. Jadi setelah Ustazah berdoa, kan ada sambutan, ada bingkisan. Setelah itu baru nanti ada
baru ditutup semua. Mohon berkenan Ustazah untuk memimpin doa. Baik Ibu Soleha, alhamdulillah dan alhamdulillah. Semua acara sudah kita lalui untuk menambah keberkahan. Kita katakan sama-sama ya Bu. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin. Wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami yang hadir di sini ya Allah. Satukanlah niat kami mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pilih sayang. Dekatkanlah kami dan keluarga kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran akhlak kami ya Allah. Jadikan pula keluarga kami dekat dengan rumah-Mu, dengan masjid ya Allah. Dekat dengan kitab-Mu Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami dan anak cucu kami dan seterusnya berakhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa khilaf kami, dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak ya Allah. Hari ini kami hadir ya Allah bersimpuh kepadamu. Mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba memiliki luka ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan ujian kepada kami yang kami tak sanggup ya Allah. Engkau Maha Tahu. Engkau Maha Kuasa, bimbing kami ya Allah. Lapangkan hati kami agar kami bisa memaafkan semua orang yang pernah melukai kami ya Allah. Hati kami terluka, hati kami kecewa, namun Engkau mampu menyembuhkannya ya Allah. Sembuhkan semua luka dalam hati dan diri ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang menyebabkan kami gelisah ya Allah. Ya Allah yang Maha Kaya, kayakanlah hati kami sehingga kami pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Kayakanlah harta kami sehingga kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami ya Allah. Kayakanlah amal kami sehingga surga layak untuk kami ya Allah. Umur kami terbatas ya Allah. Ampunanmu tidak terbatas ya Allah. Jadikanlah akhir usia kami husnul khotimah. Kumpulkanlah kami bersama orang baik-baik di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besarnya ya Allah di surga-Mu nanti. Kumpulkan kami di dunia bersama orang baik-baik ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang berniat buruk kepada kami ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Quran siang dan malam ya Allah. Berikan kami menikmati dan memberikan kenikmatan kepada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan ketika membaca Al-Quran ya Allah. Berikan kami kenikmatan ketika sholat malam, ketika bersedekah, ketika sholat ya Allah. Berikan kami kenikmatan itu semua ya Allah. Tidak ada yang lebih nikmat ketimbang dekat denganmu ya Allah. Dekatkan kami selalu. Ampuni dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami. Semuanya ampuni ya Allah. Begitu juga yang hadir di sini, ampuni dosa kami semua ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami, anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bingkisannya, Wabillahi taufiq hidayah. bingkisannya Assalamualaikum kasih dulu kan Kak warahmatullahi itu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsir kepada ibu-ibu semua, kepada ustazah terutama yang sudah berkenan membersamai kita hari ini. Pergi memancing membawa kail, pergi mengaji mengajak sahabat. Yuk terus belajar membaca Quran sampai tartil, tetap semangat hingga akhir hayat. Amin. Duduk manis di atas kursi, acara saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Habis ini penerimaan bingkisan dulu. Oh iya. Dari panitia. Bingkisan dulu saya. Kita akan memberikan bingkisan. Mohon pada para peserta kajian untuk tetap duduk tenang, karena nanti akan ada sesi foto dengan ustazah. Ya, jadi tolong tetap di tempat ya. Nah, kita akan saksikan penyerahan bingkisan untuk ustazah. Sebelah sini aja. Sebagai kenang-kenangan untuk ustazah Fathia. Bingkisan disampaikan oleh Ustazah Maulin dan guru bidang kurikulum SIM Panas. Terima kasih kepada Ustazah Maulin, Ustazah Fathia. Terima kasih. Mari saatnya kita mau tutup dulu. Kemudian sama-sama ya Ibu kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.